Di YouTube sekarang itu dipajaki hingga maksimal 24%. Nah, itu kan banyak sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ada kabar yang kurang enak ya untuk dunia per-YouTubean. Nah, itu di sini kita ada pemberitahuan 2 hari yang lalu kalau tidak salah, itu mengenai pajak ya. Jadi di YouTube sekarang itu dipajaki hingga maksimal 24%. Nah, itu kan banyak sekali. Cuman di sini maksimal 24 itu bagi yang tidak mengisi formulir. Jadi apabila di akun YouTube teman-teman semuanya yang ada notifnya untuk mengisi formulir, segera diisi karena itu bisa mempengaruhi penghasilan yang akan keluar dari YouTube. Mungkin kita sambil baca, saya juga belum isi kebetulan. Yuk kita semuanya ke situ dulu. Nah, di sini beberapa hari yang lalu saya mendapatkan email ya dari YouTube di tanggal 10 Maret tepatnya di jam 2 malam. Itu di sini disebutkan bahwa kreator yang ada di luar Amerika mulai tahun ini atau Juni 2021, selama beberapa minggu ke depan kami akan meminta Anda untuk mengirimkan informasi pajak di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarannya potong pajak jika berlaku. Nah, ini jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Maret 2021, Google akan mewajibkan memotongnya sebesar 24%. Jadi pajaknya itu 24% yang masuk ke rekening kita, hanya sisanya itu ya sekitar 76% itu dari penghasilan di seluruh dunia kalau tidak mengisi. Dalam beberapa minggu ke depan Anda akan menerima email untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense. Fitur pajak online di AdSense terdiri dari 6 langkah dan akan terdapat serangkaian pertanyaan untuk memandu Anda menyelesaikan proses tersebut guna menentukan apakah terdapat pajak Amerika Serikat yang berlaku. Jadi ini sebenarnya pajak yang dikenakan di Amerika Serikat ya. Jadi kalau memang YouTube teman-teman semuanya ini ditonton oleh penonton yang ada di Amerika, nanti itu akan dikenakan pajak. Jadi di sini kita diharuskan untuk mengisi formulir pajaknya Amerika ya, kalau tidak salah itu namanya W8BEN ya, nanti kita cek juga. Nah, di sini untuk mengetahui bagaimana atau seberapa banyak YouTube kita ditonton oleh penonton yang ada di Amerika, kita nanti langsung ke analisis channel. Nah, di analisis channel di sini nampak ya berapa yang menonton, orang Indonesianya, Malaysia, Taiwan, Amerika. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini ada 874 yang menonton. Nah, ini nanti yang akan dikenakan pajak seperti itu. Karena memang saat ini ya ekonomi lagi kurang baik kalau saya lihat berita. Jadinya yang mempunyai penghasilan lebih itu banyak dipotong pajak ya. Mungkin maksud dari pemerintah itu baik agar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu nggak terlalu jauh ya. Jadi dengan adanya COVID ini nanti senjangan antara yang kaya dan si miskin itu nggak terlalu jauh, masih tetap seperti sebelum adanya COVID seperti itu. Nah, itu yang bisa dilihat
di YouTube teman-teman, buka saja di studio YouTube, nanti cek geografinya itu penontonnya dari mana saja ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke Google AdSense. Nah, di sini ada di menu pembayaran. Terus di sini ada info, kelola info pajak. Nah, info pajak Amerika Serikat ya. Jadi kita harus memasukkan beberapa step untuk mengisi apa aja yang diminta oleh YouTube AdSense ini ya. Selanjutnya adalah klik tambahkan info pajak. Nah, kita masukkan dulu. Nah, di sini akan dimintai info apakah perseorangan atau non individu. Kita perseorangan ya. Berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jawabannya ya tidak ya. Indonesia di sini. Nah, ini pilih jenis formulir pajak W8. Nah, ini namanya W8 PEN. W8 PEN ini adalah individu non AS, jadi perseorangan yang bukan warga negara Amerika Serikat seperti itu. Nah, kita pilih yang W8 PEN ya. Kemudian klik mulai formulir. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita isi. Seperti kalau ini berbisnis sebagai, diabaikan saja tidak apa-apa karena dia opsional kan. Terus kemudian negara pengguna, pilih Indonesia. Identitas, nomor identitas wajib pajak atau TIN. Nah, ini nomor NPWP ya. Jadi kalau memang belum punya NPWP, silakan bikin NPWP dulu. Nah, kebetulan ini saya punya, jadinya saya masukkan sekalian. Wah, hilang tulisannya. Terus kemudian kita isi alamat kita ya. Alamatnya Indonesia. Saya isi ini yang di Jawa ya. Nah, kemudian isi provinsinya, Provinsi Jawa Timur. Kode posnya, kotanya Madiun. Alamat suratnya, kalau memang tinggalnya sesuai ya klik aja sesuai dengan yang di atas. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian? Oh, di sini berdasarkan perjanjian pajak pendapatan mungkin. Pilih aja iya ya.
Setelah itu ini tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Nah, ini centang saja layanan AdSense. Terus nanti pasalnya ini di sini cuma ada pasal 8 ayat 1. Potongannya pilih yang paling kecil ya, tentunya. Pilih yang paling kecil. Terus yang selanjutnya ya kita pilih yang paling kecil juga. Di sini dibaca ya, sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian identitas pajak, individu yang disebutkan di bagian identitas pajak memenuhi persyaratan wajib perjanjian dan tidak memiliki bentuk usaha tetap di AS. Kita nggak punya ya usaha tetap di AS, usahanya jadi di Indonesia, dan atau hak atau properti yang menghasilkan pembayaran royalti tidak terkait secara efektif dengan bentuk usaha tetap dan lokasi tetap. Kalau sudah, ini klik berikutnya. Terus kemudian di sini ada 4 formulir ya. Formulir W8 band untuk film dan TV, W8 band untuk hak cipta lainnya, dan W8 band layanan, kemudian W8 band default. Nah, ini tinggal dicek aja sih sebenarnya apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, di sini otomatis langsung keisi ya sesuai dengan data-data kita tadi yang sudah kita masukkan. Potongannya 10% ya, lumayan 10% itu. Kalau penghasilannya 1.100.000 itu lumayan itu. Nah, itu kita cek. Kemudian kita centang, saya menyatakan bahwa telah meninjau. Kalau belum yakin ya ceklah satu lagi. Itu. Isinya hampir mirip ya di sini. Ada nama, ada alamat dan lain-lain. Terus kemudian nomor NPWP. Sebenarnya harusnya ditandatangan di sini. Kemudian klik centang dan berikutnya. Berikutnya adalah sertifikasi. Nah, di sini kita perlu tanda tangan ya, kita isi nama lengkap kita. Di sini ditanyakan apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Ya, saya pilih ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir atas nama saya sendiri. Kemudian klik berikutnya. Yang terakhir adalah aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit. Affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas atau layanan apapun untuk Google di AS? Enggak sih ya, enggak pernah. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dijalankan sepenuhnya di luar AS dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun yang digunakan untuk berkelanjutan di luar AS. Oh ya, kita di luar AS ya, kita di Indonesia. Terus kemudian pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Oh ya, maksudnya kan yang sudah ada, yang sebelumnya nih,
saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Kayaknya saya ini sih, soalnya belum pernah gajian dari YouTube. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oh ya, betul. Kayaknya betul. Nah, ini kalau memang sudah ya statusnya di sini disetujui atau dikirim 12 Maret ya, hari ini juga dikirim oleh saya. Ini sudah diklaim bahwa layanan ini pajaknya 0%, hak cipta 10%, lumayan juga. Kalau ada video kita, film atau TV 10%. Ya lumayan, daripada 24% mending 10%. Nah itu sedikit langkah-langkah mengisinya ya. Jadi kalau ngisi jangan terlalu gegabah, kita baca dulu dengan seksama apa maksud dan tujuannya, seperti itu, supaya nanti di kemudian hari tidak menyusahkan kita. Ini memang pemerintah Amerika saat ini lagi gencar-gencarnya pajaki ya. Kayak di Indonesia pun juga lagi banyak yang dipajaki gitu. Bahkan sampai beli token listrik aja dipajaki gitu. Tapi untuk yang jual listrik untungnya, bukan untuk yang masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada kurangnya, nanti mohon kritik dan sarannya di komentar ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan saya akan membuat video lebih berkualitas lagi. Selamat malam, salam sehat selalu.